di Kapel Sekolah Baptis Palembang. Wah, anak-anak di rumah apa kabarnya? Kami harap semuanya luar biasa. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Kesia dan
Ibu Esther. Hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Yuk anak-anak di rumah semuanya duduk dengan manis. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami akan bersama-sama memuji Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui kapel virtual. Kau berkati kami ya Bapa, sehingga kami semakin hari menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati Tuhan, waktu selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Yuk kami ajak anak-anak di rumah untuk berdiri ya. Kita akan muji Tuhan bersama-sama dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Nah, saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak bisa duduk dengan tenang, duduk dengan rapi. Kita mau mempersiapkan hati kita dengan menaikkan pujian. Jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah
berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Bowo. Shalom, selamat pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Apa kabar kalian? Oke, baik semuanya. Pak Bowo harapkan sebelum kita mendengar firman Tuhan, lipat tangan kalian, kita akan tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semuanya, agar kami bisa duduk diam, tertib, mendengarkan firman Tuhan, dan mengerti maksud Tuhan kepada kami. Kami serahkan Tuhan dan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak TK, SD maupun SMP, apa kabar kalian hari ini? Pak Bowo berharap kalian tetap sehat dan menjaga kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Anak-anak yang dikasih Tuhan, bagi kalian yang beragama Muslim, Pak Bowo mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi kalian yang tidak, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan sepenuh hikmat, duduk dengan manis, ajak mamahnya, ajak papahnya, ajak keluarganya, duduk mantap-mantap mendengar firman Tuhan. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, firman Tuhan kalau hari ini Pak Bowo sampaikan, kita harus berpikir secara positif. Tidak boleh berpikir secara negatif. Kita harus berpikir baik kepada orang, meskipun orang itu tidak baik kepada kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Pak Bowo berjudul berpikir secara positif. Apa itu berpikir secara positif? Nah, di sini Pak Bowo akan memberikan ilustrasi, perumpamaan. Kalian pernah enggak melihat lebah? Wah Pak, pernah. Saya pernah disengat sama lebah. Waduh Pak, bengkak sampean. Sampai sakit sekali. Saya disentup sama lebah. Pernah enggak kalian lihat lalat? Oh sering Pak. Nah, coba lihat di gambar itu. Kalian bisa melihat lebah sama dengan lalat. WS, lebah melawan lalat. Apa perbedaannya? Kalau beradu kira-kira menang yang mana? Antara lebah atau lalat? Wah pasti Pak menang lebah, karena lebah punya sengat. Disentup tut, wah kesakitan dia Pak, seperti dimasukkan jarum dan nanti dia akan bengkak. Bahkan dia bisa mati Pak, lalat itu. Lalat punya senjata? Punya. Apa itu ya? Kotorannya Pak.
pasti akan bisa membuat orang mati atau mungkin membuat orang jadi penyakitan, Pak. Nah, kita sama-sama melihat yuk perbedaannya lebah dan lalat dulu dalam kehidupannya. Mari kita lihat dulu. Ya, lebah dulu ya. Lebah itu senang dengan tempat-tempat yang bersih, yang indah-indah. Di mana? Di bunga, itu contohnya ya. Ada lebah. Kalau orang Jawa ngomongnya tawon. Ini lebah senang dengan tempat yang indah, yang wangi, yang harum di bunga-bunga. Wah, dia akan terbang keliling ke sana kemari, dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Bahkan dia menolong bunga itu menyediakan penyerbukan, dibantu oleh lebah sehingga bunganya semakin mekar, semakin indah, mereka bisa berkembang. Nah, anak-anak, itu adalah kerja dari lebah. Meskipun dia punya sengat, tetapi lebah ini suka tempat yang bersih, yang indah, tempat yang bagus, dan menghasilkan sesuatu yang indah bisa dibuat oleh manusia dikonsumsi sekalipunnya. Nah, sekarang kita lihat bedanya dengan lalat. Nah, lalat ini kalau ada bangkai, ada sampah, kok dia senangnya di situ ya Pak? Di tempat yang kotor-kotor, yang bau, yang busuk, aduh, mesti banyak lalat. Ada bangkai tikus, ada bangkai ayam, ada tempat sampah yang bau, yang busuk, sampai kita mengercitkan hidung, nutup hidung, aduh bau, udah tahan. Itu kesukaan lalat di tempat yang kotor-kotor, di tempat yang bau, tempat yang mungkin aduh udah enak sekali. Kalian kalau bau busuk kemudian mau makan rasanya enggak ketelan. Kenapa? Bau, Pak, enggak enak. Enggak, aduh merusak pernapasan kita. Enggak segar lagi. Kalau bunga-bunga tuh harum, tempat yang bersih, enak. Kok lalat seneng ya Pak? Kenapa lalat enggak mau dikembang-kembang atau di bunga-bunga ya Pak seperti lebah? Enggak tahu ya. Kenapa lalat kok senangnya di tempat yang busuk, yang kotor, yang bau. Nah itulah sekilas tentang lalat. Dia senang seperti itu. Yuk, keuntungan lagi apalagi yang peroleh oleh lebah. Apa anak-anak? Ya, lebah tadi bisa menemukan madu. Madu, siapa yang pernah minum madu? Mencicip madu. Madu itu ada madu yang kuning, ada madu yang hitam. Harganya juga mahal. Bisa untuk minuman kesehatan, bisa untuk kosmetik, bisa untuk yang lainnya dipergunakan. Oh iya Pak, kalau saya sariawan, saya diolesi madu bibirnya atau yang tempat luka saran sembuh loh Pak. Nah itu manfaatnya madu. Dihasilkan dari mana? Dari kembang tadi, ditolong penyerbukan dengan siapa? Dengan lebah tadi. Itu menghasilkan yang baik. Kalau bergabung di tempatnya yang baik, yang bagus, yang harum, yang wangi, yang indah sekali. Mama kalian senang kembang, senang bunga. Apalagi Pak, aku pernah loh Pak ke kebun bunga. Betah sekali Pak, bunganya ada yang merah, putih, kuning, semuanya Pak, harum sekali. Tapi ya memang ada lebahnya Pak. Tetapi saya senang, situasinya bersih dan enak. Bahkan ada madunya loh Pak. Saya pernah belanja madu di taman bunga itu. Wah, madunya dibeli mahal, sedikit saja mahal. Nah itu manfaatnya anak-anak. Apa yang dihasilkan oleh lebah tadi, dia bisa menghasilkan madu. Tetapi apa yang sebaliknya dihasilkan oleh lalat? Apa ya itu ya? Penyakit. Pernah enggak kalian jajan di tempat yang kotor? Lalatnya banyak, nginggapi di tempat tempe. Diusir sama penjualnya. Lompat ke ayam. Masuk nanti ke nasi, masuk lagi nanti ke sayur. Waduh, telurnya lalat tadi, waduh kesana kemari, habis dari tempat sampah loh tadi. Habis di tempat ya bangkai ayam tadi, lompat ke tempat sini. Semakin lama penyakit kamu makan nanti, waduh Pak, perutnya saya mules-mules diare. Kenapa? Kotor tempat jajannya tadi Pak, banyak lalatnya. Jadi sekarang saya sakit, harus bawa ke dokter, minum obat, lemes. Jadi apa sih keistimewaan dari lalat tadi?
Dia bukan menemukan madu, tapi menemukan apa? Penyakit. Sakit perut contohnya. Apalagi ya Pak ya, yang disebabkan oleh lalat. Banyak. Korengan, jijik, bau. Senang enggak lalat itu? Pernah enggak kalian luka kakinya? Kemudian dihinggapi lalat. Lalat seneng kan dengan tempat-tempat yang seperti itu? Iya ya, makanya kita harus menjaga kebersihan supaya tidak banyak lalat yang menempel dalam tubuh kita. Dan lalat senang tempat yang kotor, yang bau, yang tidak enak. Itulah keistimewaan daripada lalat. Mau kalian kayak lalat? Enggak lah ya, anak-anak Tuhan pasti pengen seperti lebah di tempat yang bersih, yang harum, yang menghasilkan madu. Nah anak-anak, melalui perumpamaan lalat dan lebah ini, kita bisa menemukan apa sih sebenarnya yang terjadi antara lalat dan lebah ini. Nah, kita bisa tahu orang yang jahat sama dengan orang yang baik. Orang jahat melawan orang yang baik. Lebah tadi apa ya? Lebah tadi orang baik. Lalat tadi apa? Orang yang jahat. Jadi orang yang jahat itu tidak tertarik pada hal-hal yang baik. Ada orang jahat, tidak senang dengan hal yang baik. Tetapi dia senang dengan hal yang jahat, yang menyakitkan orang lain. Contohnya apa? Bohong, curang, gosip, musuhan. Dia orang jahat, tidak senang dengan yang baik. Yuk kita baikan yuk kita rukun yuk. Tidak senang. Tidak mau. Karena dia orang jahat seperti lalat, tempatnya dikotor. Dia senang kalau temannya menderita. Dia tidak senang orangnya jadi penuh kasih. Dia senangnya pukul-pukulan, musuhan. Tidak mau menegur satu dan yang lain. Bahkan dia lebih senang untuk berbohong, curang, atau gosip, ngomongin orang lain. Itu berarti seperti lalat. Tetapi beda, seperti dengan orang baik. Orang baik itu seperti apa tadi Pak Bu katakan? Seperti lebah. Orang baik tidak tertarik pada hal-hal yang buruk. Aduh enggak mau aku enggak mau ikut campur aku enggak ikut-ikutan aku enggak mau. Dia tergantung pada hati dan pikiran dia. Yang dipikirkan menghasilkan yang dilihat. Oh dia berpikir dulu, dia melihat. Setelah melihat dia berpikir, enggak aku enggak mau ikut-ikut kok, itu jahat kok, itu enggak baik kok. Setelah dilihat baru kemudian apa yang dilihat tadi menghasilkan yang diperoleh. Nah untung aku enggak ikut-ikut dia, untung aku enggak ngata-ngatain dia, untung aku enggak menggosipin dia, untung aku enggak curang. Jadi aku berpikir dulu untuk berbuat jahat. Enggak itu orang baik. Dia akan berpikir dulu sebelum dia bertindak. Tidak langsung antem aja, langsung ngatai saja, langsung marah, tidak. Tetapi dia sungguh-sungguh berpikir dulu supaya saya tidak salah, supaya saya tanya Tuhan dulu Tuhan Yesus dia ngajak saya untuk musuh orang itu. Aku tidak mau ikut itu orang baik. Saya takut kok Tuhan kasih saya pikiran dan hati untuk minta sama Tuhan dulu. Boleh enggak saya ikut-ikutan yang seperti itu? Oh ternyata malaikat Tuhan dan roh Tuhan ngasih tahu, jangan, itu iblis, enggak ikut-ikutan. Kamu nanti seperti lalat loh, di tempat yang kotor loh. Musuhan, curang, gosip, sombong, yang jelek-jelek deh pokoknya. Wah, ya sudahlah, aku enggak mau seperti itu. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, itulah antara orang jahat dan orang baik. Jadi orang yang punya pikiran yang baik-baik, dia berpikir, oh itu cantik sekali ya, hidungnya mancung, bibirnya bagus, bodinya bagus, dia pintar sekali. Kalau orang jahat, dia pintar? Enggak, dia tuh nyontek, enggak belajar, ambil kerpean nyontek. Itu orang yang berpikir jahat. Tapi kalau orang berpikir baik, wow dia dapat nilai 100 ya, dia dapat nilai 90, pasti dia belajar kok dengan sungguh-sungguh. Itulah ya, bagus sekali. Ini pikiran yang baik. Tapi pikiran jahat, enggak, paling dia nyontek lah. Dia nyontek, bikin kerpekan, atau nyontek temannya, lehernya panjang, ngintip jawaban temannya, itu pikiran jahat.
Tapi kalau pikiran baik, oh iya, dia pasti ya belajar dengan sungguh-sungguh. Aku pengen deh kayak dia. Bagus deh itu. Itu orang yang baik. Misalkan nih, seperti tadi teman kita mendapat nilai yang bagus. Ada juga, dia punya sepeda baru. Paling-paling dia tuh maling sepedanya. Itu orang baik, orang jahat? Jahat kan? Tapi kalau orang baik, ini sepedanya baru. Aduh, aku pengen juga sih sepedanya. Kamu akan bilang, teman, boleh enggak kita main sepeda bareng yuk? Aku nanti pinjami ya. Itu teman yang baik. Ya, walaupun dia tidak punya, dia mendapati temannya untuk berkawan supaya dia nanti juga dipinjami sepeda. Itu tidak apa-apa, saling menolong dan saling berbaikan dengan teman. Tetapi dia katakan, sepedanya baru, pasti dia maling sepeda. Atau enggak, kita kerjain aja. Sepedanya kita kempes sih banyak, supaya nanti dia tidak bisa ngayun sepedanya, gowes sepedanya. Banyak kempes, syukur rasain. Atau kita naik sepeda, kita dorong dari belakang, sekencangnya biar jebur ke sungai atau ke sawah. Lalu kita ketawain, mati kamu nanti. Wah, itu orang jahat. Tapi orang baik, jangan senang. Wah, hebat ya, bersyukur papa kamu bisa belikan sepeda yang baru. Aku bisa bonceng dong ke sekolah nanti. Aku bisa main bersama dengan kalian ya. Itu orang yang baik. Dia tidak pernah berpikiran yang tidak baik. Dia berpikiran yang selalu baik pada orang. Dia senang sekali kalau orang lain sukses, orang lain pintar, orang lain berhasil, dia senang. Puji Tuhan ya, senang sekali. Tapi kalau orang jahat, ngapa sih dia sih? Mesti kok dia, mesti dia berhasil ya. Kenapa ya? Itu orang jahat yang tidak punya pikiran yang baik. Selalu negatif, selalu jahat kepada orang lain. Tidak baik. Tidak menghasilkan yang baik, tapi menghasilkan apa? Kalau kita berpikir yang jahat terus, lama-lama kita sirik, benci, iri, sakit nanti lama-lama. Nah, tidak percaya? Ini coba kita akan lihat bersama-sama. Kalian bisa membaca? Kita akan tulisannya dibesarin supaya kalian bisa melihat dan membaca ya. Jika nanti kalau kalian bisa melihat, oh rupanya iya ya Pak. Kalau misalkan hidup ini seperti lebah. Di tempat yang bersih banyak menghasilkan madu, maka orang-orang yang di sekeliling kita ini akan menyicip manisnya madu itu. Jangan seperti lalat menyebabkan kuman dan mencelakakan orang lain. Nah, jika hati dan pikiran kita selalu negatif, hasilnya juga negatif. Contohnya apa tadi? Penderitaan, sirik, sakit hati. Kalau kita seperti memiliki hati yang pikiran positif, kita akan rasa bahagia, sukacita, dan kebahagiaan itu tetap ada dalam diri kita. Nah, anak-anak, tulisan tadi sudah baca semua? Yuk sekarang kembali ke Pak Bowo. Kalian bisa melihat bagaimana kalau hidup ini seperti lebah. Menghasilkan apa? Madu. Dari madu tadi orang mencip, anak Tuhan Yesus seperti madu ya. Manis-manis, bisa dicicip, temannya bisa bersaudara satu dengan yang lain. Tapi kalau anak Tuhan kok kayak lalat ya. Lalat kan menjadi sumber penyakit. Dia suka tempat yang kotor, pindah sini, tidak pernah tempat yang bersih, selalu di tempat yang kotor. Jadi penyakit, jadi kuman. Kasihan dong, dia tidak bisa nyicip yang enak, yang sehat. Kalau anak Tuhan nyicip madunya Tuhan, wih manis nian, bermanfaat untuk kecantikan, untuk kesehatan orang. Wah, orang jadi senang, asik, tambah sehat kita minum madu, tambah sehat kita, karena segala penyakit madu tadi bisa membunuh kuman-kuman. Tapi kalau kita hidupnya seperti anak Tuhan jadi seperti lalat, aduh orang tidak mau dong, takut, banyak kuman, banyak bakteri, kotor tempatnya, jadi orang jadi sakit, orang tidak maulah, tidak bisa dicicip. Jadi kalau anak Tuhan bagaimana? Anak Tuhan Yesus yang baik-baik, dia hidupnya seperti lebah yang menghasilkan madu dan orang lain bisa mencicip. Enak, mantap loh. Anak Tuhan Yesus itu anak menghasilkan madu yang baik. Berbeda dengan anak yang belum percaya Tuhan Yesus, anak yang belum kenal Tuhan Yesus. Wah, pasti seperti lalat, hidupnya kotor. Kemudian banyak bohongnya, banyak dosanya. Pasti deh orang tidak mau nyicip, tidak mau kenal, dan orang jadi aduh pusing lah dengan dia, parah, nakal, jahat, curang, segala macam.
Nah anak-anak, pada pagi hari ini ayat hafalahnya kita baca bersama-sama yuk. Diambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 3. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Coba di screenshot, dipoto, nanti diapalkan. Nah, kita kembali ke Pak Bowo sebelum kita mau doa penutup. Anak-anak jadi jelas ya, orang jahat dan orang baik Tuhan melihat enggak? Melihat. Mata Tuhan itu lebih daripada CCTV loh. Diri kita ada CCTV enggak Pak Bowo? Ada. Tuhan melihat, hati-hati gunakan tanganmu. Wah Tuhan lihat, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu. Mata Tuhan seperti CCTV, melihat 24 jam. Kakinya untuk apa ya? Tangannya untuk apa ya? Matanya untuk apa ya? Mulutnya untuk apa ya? Kakinya untuk apa? Tuhan tahu. Nah jadi Tuhan mengawasi mana yang baik, mana yang jahat. Tidak bisa berbohong, aku yang baik, aku yang jahat, kamu yang jahat, aku yang baik. Tidak bisa, Tuhan yang menentukan. Ingat dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 3 tadi ya. Sekarang lipat tangan kalian, kita berdoa. Jadi kita seperti anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan kebaikan, berkat bagi sekeliling kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari perumpamaan lebah dan lalat. Jadikan kami anak-anak Tuhan seperti anak lebah. Di tempat yang bersih, yang harum, yang wangi, yang menghasilkan madu untuk kesehatan manusia. Yang bisa dicicip oleh orang lain, sehingga orang lain diberkati. Tuhan Yesus, kami ingin seperti kehidupan ini, supaya kami jadi berkat bagi orang lain, dan kami selalu berpikiran yang baik kepada orang lain. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami masih banyak berpikir jahat kepada orang lain. Teman kami ingin kami celakakan, ingin supaya dia hidup susah. Ampuni dosa kami Tuhan, kami tidak mau ulangi lagi. Kami ingin jadi anak yang berpikir positif, supaya kehidupan kami dicicip oleh orang lain seperti madu. Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan pada saat ini, ampuni dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, kita pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buat anak-anak juga terima kasih ya yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembuatan handcraft singa dari kertas origami. Anak-anak hebat. Ya, kapel kita pada pagi hari ini sampai di sini. Jangan lupa setiap 2 minggu sekali hari Jumat ada kapel secara langsung, dan juga setiap minggu juga akan ada kapel, baik dikirimkan video maupun kapel secara langsung seperti ini. Anak-anak tetap stay tune ya, mengikuti kapel setiap minggu. Juga buat anak-anak yang di rumah maupun ada saudara, adik, kakak, yuk segera daftarkan di Sekolah Baptis Palembang, baik TK, SD maupun SMP. Bilang sama mama, ada diskon khusus loh, jangan sampai ketinggalan ya.
jangan lupa juga setiap hari Minggu anak-anak sekolah minggu secara virtual di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Kami tunggu ya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Untuk anak-anak SMP diundang juga dalam persekutuan remaja setiap hari Sabtu jam 6 sore lewat Zoom. Untuk link nanti akan di-share di setiap grup kelas ya. Baik, kita akan mengakhiri kapel kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.